Baik, pada kali ini kita akan mereview sepeda motor Supra Fit New tahun 2006. Nah, Supra Fit New ini basicnya yaitu berwarna hitam silver. Namun setelah beberapa kali di repaint dengan warna-warna yang tidak sesuai lagi dengan warna yang seharusnya, pernah juga warna biru, kemudian pernah warna silver, dan juga terakhir kemarin warna merah. Nah, merah dop. Namun ternyata setelah berjalan 2 tahun, merah dop dari Diton Premium itu pudar. Dan sekarang akan di-repaint kembali menjadi warna hitam. Nah, ini Supra Fit New tahun 2006. Untuk kita ketahui, motor ini suratnya lengkap, kemudian pajaknya hidup. Makanya kita modifikasinya itu sewajarnya. Karena apa? Konsep modifikasi menurut Bukhari yaitu bukan karena gengsi, tetapi karena fungsi. Kenapa sih kok ditinggikan? Ini bukan karena gengsi atau pengen niat biar lebih mewah lain sebagainya, tapi karena fungsi. Kenapa? Karena kita selalu melewati medan ataupun jalur yang demikian. Nah, jadi nanti tinggal kita ganti dengan ban cangkul. Nah, nanti ketika sudah kita menjadi kebiasaan lagi di kota, kembali di aspal, kita ganti lagi dengan ban ragi aspal seperti demikian. Sekarang sedang memakai FDR Plemo. Yang belakang ukuran 90/80. Untuk pelaknya ini kita pakai Comet. Comet ukuran 1,6. Nah, yang lingkar 17, yang depan 1,4 lingkar 17 juga. Kok bisa sampai setinggi ini sih, Gimana sih motornya? Oh, ini pakai peninggi. Yang depan pakai sulingan. Sulingan kita tambah 8 cm. Lihat ya. Kemudian kita kasih karet pelindung ininya, asoknya, agar tidak terkena debu. Kemudian kita lihat yang di belakang. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, di mana sih sambungannya? Di atas ya? Enggak. Terus di mana? Di bawah? Iya, benar, di bawah. Bagaimana sistem sambungnya? Sistem sambungnya ini menggunakan peninggi tabung 8 cm. Nah, ini biasanya dikhususkan dijual untuk peninggi motor matic. Nah, gitu. Dijual secara tunggal. Tidak dijual sekali dua. Harga persatuannya itu 50.000. Di toko online banyak. Kemudian apalagi yang sudah kita ganti di sini? Kita lihat ke depannya. Nah, di belakang masih di belakang ternyata ini sudah kita gunakan bracket belakang untuk bracket box. Nah, jadi motor-motor demikian ini lebih pantas dan elegan terlihatnya ketika menggunakan bracket box demikian. Dan spionnya belum kita lengkapi karena ini baru saja proses restorasi, namun belum selesai, masih gimana ya? Masih dalam proses lagi tuh. Nah, motor ini basicnya dari Supra Fit New, motor kebon, asli motor kebon, tidak terawat sama sekali. Boleh dilihat dari mesinnya semuanya. Nah, ini motor kebun ya, bukan dari motor-motor anak muda yang terawat gitu. Tapi kita berusaha untuk melestarikan, untuk merawat motor tua dengan mematuhi pajak. Nah, kita tetap membayar pajaknya meskipun motornya terlihat biasa-biasa saja, karena kita hitung-hitung pajak per tahunnya itu hanya 149.000 untuk Supra Fit New tahun 2006. Tidak terlalu besar, tapi taat akan pajak, kesadaran akan membayar pajak, itulah yang sangat berat terkadang. Nah, kesadaran diri untuk taat membayar pajak. Nah, di dalam ini untuk di boxnya juga sudah dilengkapi dengan hidrolik shock, hidrolik jok. Aduh, kebalik nih bilangnya. Nah, ada hidrolik jok kita pasang di dalam. Jadi ketika kita angkat ini langsung terbuka ya. Nah, ini ada nota tadi belanja, kemudian ada jajanan kesukaan. Tapi bukan cuma kesukaan ya. Kebetulan kita adalah pihak produksi kacang tanah. Jadi ini tadi pulang dari warung, pulang nganter ke warung-warung. Jadi kita perjalanan pulang dari warung-warung itu sudah
barang BS, barang bekas yang jadi kita bawa pulang. Gimana? Bagus tidak? Apakah Anda ada niat untuk meninggikan motor Anda semi-semi touring? Dan ini standarnya kita tidak pakai standar las-lasan, tapi standar langsung kita beli panjang 40 cm. Berapa jengkal? Kurang lebih 2 jengkal. Nah, 1, 2 tidak sampai. Ini 40 cm. Nah, coba perhatikan kira-kira apa yang akan menjadi kendalanya di sini. Yang menjadi kendala di sini yaitunya nih, bantalan rantai itu akan cepat habis. Jadi kita sudah menemukan solusinya dan akan kita buat namanya triple gear. Nanti ada gear satu lagi di tengah yang lebih kecil, ukurannya 10, mengenakan kelahar dan diberi besi U, dilas di bagian dekat tengah swim arm ini, bagian ujung. Nah, itu nanti untuk fungsinya untuk meninggikan bagian di sini, sehingganya tidak terkikis lagi bagian di sini dan tidak berguna lagi bantalan rantai tadi. Nah, jadi kita sudah memberitahu apa saja sih kendalanya dan apa solusinya. Tentu kendala awalnya dalam meninggikan motor itu di sini. Ini akan menjadi kendala awalnya. Kalau sok belakang ditinggikan, otomatis dia lebih turun dan di sini akan menggunung. Tentunya kalau bantalan habis, maka swim arm akan tergesek dan bisa keropos. Sebenarnya motor sudah ditinggikan itu lebih pantas dan enak digunakannya ketika swim arm belakangnya ini dipanjangin. Nambah kurang lebih, kalau untuk setinggi nambah 8 cm, maka slide-nya 6 cm paling tidaknya nambah ke belakang. Itu akan lebih stabil dalam mengendarainya dan lebih enak dah gitu. Lihat aja ya, coba kita lihat dari jauh nih. Spakbor belakangnya itu jauh bener dari depan. Nah, jadi kalau dikebelakangkan itu lebih pantas kelihatannya gitu. Yang depan bagus, nggak ada masalah. Nanti akan kita pasang juga visor di kepalanya itu. Visor tinggi 50 cm. Kemudian kita cukup demikian saja pakai visor niatnya. Kemudian di belakangnya itu perlu box 1. Dan kita pasang kembali kap-kapnya dengan lengkap, spare partnya dengan lengkap. Kemudian kita membeli ijakan belakang kanan dan kiri karena itu sudah patah semuanya. Karena sudah saya bilang sekali lagi dari tadi bahwa ini adalah motor kebun yang tidak terawat dan akan kembali dilestarikan oleh saya Abu Khori. Insya Allah nyaman dah makanya. Kita punya konsep apa? Selagi bisa diperbaiki, kenapa mesti diganti? Nah, konsep ini tidak semua orang memilikinya dan tidak semua orang siap menghadapinya. Kenapa? Karena ternyata setelah dihitung-hitung berkali-kali pulang balik ke bengkel, sama terkadang itu dengan mengguyur bulanan motor kredit. Nah, kenapa? Karena perawatan motor tua ataupun motor yang sudah lama itu bisa dikategorikan rewel, bisa dibilang nggak gitu rewel. Tergantung siapa yang bawanya lah gitu. Kebetulan saya dan juga motor sayanya ini rewel. Kenapa? Karena ya sebentar kita lihat ada aja kendalanya gitu. Terkadang pada mesin, tapi untuk saat ini mesin tidak ada masalah. Bagus, sudah berjalan sekian hampir setahun, tidak ada masalah. Yang sedang ditemukan masalah sekarang tadi saya katakan yaitu pada saat ditinggikan sok tadi. Untuk baling nggak sih? Stabil nggak sih bawanya? Stabil banget. Baling nggak sih? Enggak. Enak banget. Terus di mana masalahnya? Masalahnya hanya satu tadi. Mesti memasang triple gear. Di sini ini. Tadi tak bilang. Nah, triple gear itu seperti apa? Oke, saya buka dulu kuncinya. Triple gear itu nanti kita pakai yang kecil ya. Tadi saya sempat bawa yang besar nih. Nah, yang seperti ini ukuran 14, yang ini ukuran 10. Nah, nanti kita contohkan. Nanti masang triple gear itu kira-kira bentuknya seperti ini. Ntar tak upload di video berikutnya. Begini. Kemudian di tengahnya diberi kelahar dan diberi as, diberi besi U, dipasangnya di sini. Nah, tapi di bagian bawah rantai ya.
Nah, nanti gunanya untuk apa fungsinya? Yaitu untuk meninggikan bagian tengah rantai ini sehingga tidak memakan swing armnya. Nah, itu. Oke, sekian dulu review motor Supra Fit New motor kebon yang akan kita rawat, kita lestarikan kembali dengan konsep semi touring. Oke, sekian dan terima kasih. Ini belum kita pasang dengan benar karena kedudukannya ini lepas ya. Saking nggak terawatnya ini motor, sampai kedudukan baut ini tinggal satu ini aja. 1, 2, 3, kedudukannya pun copot, nggak ada lagi. Nah, itu mesti kita las dulu. Makanya ini tidak dipasang dulu. Kenapa? Karena akan kita beri kedudukan ataupun mur di bawah ini, di las murnya, baru kita pasang cupnya, baru pasang ini. Sebenarnya sekarang cup sudah bisa dipasang, tapi ntar harus buka lagi. Jadi daripada repot, mendingan gak usah kita pasang dulu. Itu saja, sekian dan terima kasih. Kita akan berjumpa di video berikutnya setelah dipasang triple gear.